Cek 1 2 1 2 dicoba. Oke, sudah hadir sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa-sapa dulu. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa bergabung kembali pada malam hari ini memaksimalkan nikmat yang telah kita miliki. Ya, saya sapa dulu sahabat-sahabat yang sudah setia bersama kita. Ada Mas Sagenagol, ya, sehat-sehat ya. Ada Nafas Jiwa, ada sahabat kita Asa, Ibu Asa, sehat-sehat juga ya semua. Mudah-mudahan hari ini kita menjadi jauh lebih baik lagi teman-teman. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang mampu kita maksimalkan sebaik-baiknya. Jadi tadi ada teman bertanya tentang kapan live-nya. Jadi kita arahkan malam ini insya Allah ada live. Jadi, teman-teman, apa yang sudah kita lakukan ini saya merasa pelan tapi pasti memberikan manfaat bagi siapapun yang ingin mendapatkan pembelajaran bersama teman-teman. Jadi kita sudah memaksimalkan apa yang sudah kita bisa lakukan buat orang lain, ya, terutama sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri. Dengan manfaat yang diterima oleh orang lain tentang apa yang kita lakukan hari ini, itu sesungguhnya memberikan sebuah kenikmatan tersendiri ya teman-teman. Jadi kita bersyukur yang sudah setia bersama kita di room ini. Kita bukan orang yang baik, tapi kita berusaha mau jadi yang baik. Kita tentu banyak salah, banyak dosa teman-teman, tapi kita kemudian mau belajar untuk meminimalkan, karena mustahil manusia tidak punya salah, tapi kita memaksimalkan potensi. Jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain, tapi bandingkanlah diri kita dengan diri kita sendiri yang sebelumnya. Jadi jadilah hebat di versi terbaik kita ya dari yang sebelumnya teman-teman. Jadi pertama-tama mungkin setelah bersapa-sapa Ria, ya bersapa-sapa Ria, mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa maksimalkan pembelajaran kita, ya kita bisa maksimalkan hal-hal yang butuh kita dalami jauh lebih. Oke, ada yang mau disapa-sapa dulu, boleh Nafas Jiwa, ya asikin aja selama bergabung. Ya. Ibu Asa di Kalimantan, sehat-sehat ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang selalu setia bersama kita di malam hari ini. Sambil tunggu teman-teman yang lain, mari kita say hello. Selamat datang abangku, Abang Rizal. Gimana kabarnya? Abang Rizal, bagaimana kabarnya? Sehat kah? Alhamdulillah sehat. Selama bergabung Abang Rizal, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama pada malam hari. Selamat bergabung juga pelanggan setia kita, Ibu Ida Nur Wahidah. Ya, selama bergabung pada malam hari ini, senang rasanya kalau Nur Hidayah. Senang rasanya kalau kita bersilaturahmi yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu,
waktu. Ya, itulah kehebatan zaman sekarang, teman-teman. Selamat bergabung ya, Bu Ida. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa mencerahkan malam hari ini. Selamat bergabung kembali saudaraku dari Jember, Hayato. Bang Hayato, ini banyak yang cari antum ini ya, Bang Hayato. Jadi Bang Hayato sudah bergabung juga bersama kita. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan segala usaha, ya segala apa yang telah dimaksimalkan buat teman-teman sambil kita menunggu yang lain. Jadi ingin saya sampaikan bahwa nanti sesinya karena kita akan jadi setiap video video dari TikTok ini teman-teman kita akan alihkan menyimpan di channel kita, ya channel kita, maka kita buat skema siaran TikTok ini. Jadi nanti mungkin saya buat seperti dua sesi teman-teman. Jadi sesi pertama mungkin seperti menjelaskan sesuatu yang butuh kita perkuat di awal sambil oke, saya ganti dulu jaringannya kalau ya, mudah-mudahan sudah baik ya. Jadi teman-teman kita bagi dua sesi. Sesi pertama kita akan bercerita hal-hal yang kita lewati beberapa hari ini teman-teman. Kemudian kita boleh ada diskusi. Ya, kalau ada sesuatu silakan dicatat, silakan ditulis di komen biar nanti kita bisa membacanya untuk kemudian kita bahas. Ya, kita bahas sambil kita berjalan teman-teman. Nanti sesi keduanya baru kemudian kita masuk di pembahasan pada malam hari ini. Jadi insya Allah setiap malam kita bahas hal-hal yang berbeda. Tapi di sesi pertama mungkin kita lebih kepada memulai sambil menunggu yang lain. Sambil juga mengevaluasi hal-hal yang sudah kita bahas sebelumnya teman-teman. Jadi teman-teman yang baru hadir malam hari ini. Semalam pembahasannya sangat alot, ya sangat menginspirasi buat kita bahwa semalam kita membahas sebuah pembahasan tentang hukum relativitas, teman-teman. Tapi sebelum membahas hukum relativitas, relatif ya, relativitas, perlu teman-teman, ya, di awal ini mari kita bersyukur dulu hal-hal yang telah kita lewati satu hari. Ya. Jadi tugas teman-teman setiap malam pastikan Anda memiliki 3 alasan untuk Anda bisa bersyukur. Cari 3 hal yang membuat Anda bisa bersyukur teman-teman dalam sehari. Ya. Pastikan sebelum Anda tidur, supaya Anda bisa mensyukuri seharian, Anda cari 3 hal yang membuat Anda bersyukur. Contoh misalnya Anda bersyukur hal-hal yang kecil. Ya. Boleh jadi pada hari itu ada hal besar yang Anda tidak capai, tapi sangat memungkinkan ada hal-hal kecil yang Anda capai. Seperti misalnya Anda bisa bertemu dengan orang yang Anda cintai, dengan keluarga, bisa bertemu dengan sahabat. Ya, kalau kita ya kita bisa bertemu di ruang ini. Ini hal-hal kecil yang penting kita syukuri. Ya, tidak apa-apa Bu Ida. Ya, kita bahas sedikit dulu ya tentang hukum relativitas. Jadi teman-teman cari 3 hal yang Anda bisa syukuri pada malam hari ini. Ya. Seperti apa? Seperti hal-hal yang membuat Anda bisa sampai pada malam hari ini. Kalau tidak ada hal-hal yang Anda bisa syukuri, Anda cari yang ada di dalam diri Anda. Seperti Anda masih sehat, ya, Anda masih hidup, ya, Anda tidak sakit, gitu ya. Anda masih bisa makan walaupun tidak bukan makanan yang apa? Yang seperti sebelumnya, tapi Anda sudah mampu bisa makan, gitu. Sudah bisa mampu berjalan, bergerak, beraktivitas teman-teman. Jadi
Cari 3 hal yang Anda bisa syukuri setiap hari. Kenapa ini penting? Untuk teman-teman menurunkan kadar keinginan dan harapan yang Anda ingin capai dan belum nampak dari Anda. Ingin harapan Anda yang Anda ingin capai, tapi sampai hari belum wujudkan, maka agar kita tidak terlalu terobsesi, teman-teman, terus diakhiri momen hari ini dengan cara apa ya? Kita bersyukur. Kita kita bersyukur, teman-teman, dengan kehadiran kita setiap malam. Ya, cari hal-hal yang terbaik Anda bisa dapatkan. Kalau Anda tidak mampu mendapatkan di luar diri Anda, cari hal yang Anda bisa syukuri yang ada di dalam diri Anda. Ya, seperti ya. Yang kedua, teman-teman, pastikan dalam sehari itu Anda mampu menciptakan hubungan yang bermakna. Seperti apa hubungan yang bermakna itu, teman-teman? Jadi, Anda setiap dihadirkan oleh seseorang, Anda mampu menganggap pertemuan itu adalah pertemuan yang sangat luar biasa. Jadi kalau saya ditanya saat sekarang ini, teman-teman, saya ditanya saat sekarang ini, detik ini, di sini, ya, siapa orang yang terpenting bagi Anda ya? Bagi saya, orang yang terpenting sekarang adalah orang yang hadir di depan saya. Orang yang hadir di waktu, detik, keberadaan dan kehadiran saya. Siapakah mereka ya? Anda semua. Anda adalah orang terpenting bagi saya saat ini saya. Saat ini, sekarang di sini. Karena kenapa? Ya, keadaan yang saya nikmati sekarang adalah keadaan yang saya bangun komunikasi dengan sahabat-sahabat semua. Maka orang terpenting adalah orang-orang yang hadir di sekitar kita. Jadi jalinlah hubungan yang bermakna, teman-teman. Pastikan siapapun yang Anda temui, Anda mampu merasakan kehangatan. Anda syukuri itu dan Anda bangun menjadi orang-orang yang mensyukuri pertemuan itu dan Anda anggap dia menjadi orang-orang yang luar biasa. Jadi syukuri, teman-teman, karena siapapun yang Anda temui tadi pagi, sekarang Anda sudah tidak bertemu dengan mereka, sekarang Anda bertemu dengan teman-teman yang ada di room ini. Ya, kita bertemu dengan Ibu Ida, ada Finansial Sport, ada Nafas Jiwa, ada Ibu Asa, ada Pak Rizal, ada Hayato, dan siapapun teman-teman yang bergabung dengan room kita, itulah orang yang terpenting yang hadir di kehidupan kita saat ini. Maka perlu kita menghargai itu, teman-teman. Perlu kita syukuri dan perlu kita hargai. Sekira itu penting untuk di awal ya, sebagai bentuk membangun hubungan yang baik antara kita semua. Yang kedua, kita akan bahas sedikit tentang hukum relativitas. Ya, seperti namanya yang tidak sempat hadir semalam, ya, hukum relativitas ini adalah salah satu hukum yang ada di hukum semesta dan dia berjalan, teman-teman. Suka tidak suka, hukum ini berjalan di kehidupan kita. Apa yang dimaksud dengan relativitas? Ya, relatif itu sebenarnya kalau mudah dipahami dengan kata-kata tergantung. Ya. Setiap orang punya cara pandang berbeda dan unik. Setiap orang punya ukuran memandang sesuatu itu berbeda. Ya, itulah kenapa kemudian dikatakan relatif, teman-teman. Ya, relatif. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau misalnya menuju ke sebuah kampung A, ada orang mengatakan itu terlalu jauh. Seperti misalnya kita contohkan, kalau kita ke Jakarta, bagi bagi orang lain ada yang menganggap ke Jakarta itu jauh. Tetapi bagi orang yang rutin dari Makassar ke Jakarta, Jakarta itu bukan sesuatu tempat yang jauh, teman-teman. Ya, itu relatif. Jadi ada hukum yang berjalan yang namanya hukum relatif yang sangat dipastikan itu berbeda setiap orang, tergantung sudut pandangnya, tergantung di mana dia berpijak, tergantung di mana dia mengamati sebuah kejadian. Itu relatif, teman-teman. Sehingga kalau kita memahami bahwa setiap kejadian
ada cara pandang yang berbeda, maka sangat dipastikan, terima kasih Bu Ida, maka sangat dipastikan akan ada perbedaan, dan setiap ada perbedaan pasti ada pertentangan ketika kita tidak mampu menganggap perbedaan itu mencari persamaan. Ya, hukum perbedaan sudah kita bahas. Jadi sebelum perbedaan ada yang namanya perdebatan. Kenapa perdebatan muncul? Karena adanya hukum yang namanya hukum relatif. Hukum relatif itu adalah hukum ketergantungan cara pandang seseorang terhadap sebuah kejadian. Dan teman-teman, ketika ada anak SD dikatakan seperti kita contohkan semalam, 1+1 sama dengan 2. Bagi anak SD teman-teman, karena mereka diajarkan bahwa untuk mendapatkan angka 2 itu harus menambahkan 1+1. Ya. Dan ketika ada orang yang lebih dewasa dari anak itu menyampaikan bahwa 2 itu berasal dari 20 dikurang 18. Bagi anak-anak SD, dia akan protes dan dia akan membantah orang yang mengatakan bahwa 2 itu berasal dari 20 dikurang 18. Karena dalam pandangan dia, dalam cara berpikir dia, dalam cara pengalaman hidup dia hanya baru mengenal dan mengetahui bahwa 2 itu berasal dari 1+1, teman-teman. Jadi coba dibayangkan, ada banyak hal-hal yang akan menentukan kita. Begitu pula perdebatan itu tidak lepas juga kepada orang-orang terdekat kita. Karena orang-orang terdekat kita adalah berpotensi menghadirkan konflik, sebab orang terdekat kita lah yang sering terjalin komunikasi di antara kita. Dan bayangkan teman-teman, setiap kita cara pandangnya berbeda. Kenapa? Karena setiap manusia punya cara berpikir berbeda. Ya. Bagaimana agar supaya bisa sama cara pandangnya? Maka yang cara berpikir di bawah dia harus naik, teman-teman. Dia harus naik level pemahamannya, dia harus naik level kesadarannya agar bisa sejajar dan sepaham dengan orang-orang yang ada di atasnya. Jadi anak SD harus belajar lebih giat untuk memahami lebih jauh agar dia mampu paham bahwa angka 2 bisa didapatkan juga bukan cuma dari 1+1, tapi ternyata 2 mampu didapatkan dari 20 dikurangi 18. Betul sekali, relatif sekali teman-teman. Dan saya ingin menyampaikan kepada kita semua, orang-orang yang terbebas dari segala konflik dan di segala perdebatan adalah orang-orang yang sudah berada di level puncak kesadaran. Orang-orang yang ada sudah di level tertinggi dari sebuah pengalaman hidup, teman-teman. Ayo kita gambarkan, ya. Ayo kita gambarkan. Ibarat kalau semalam kita berbicara tentang ada satu bangunan tinggi, teman-teman. Ada satu bangunan tinggi di hadapan kita. Ya. Anggaplah bangunan itu, teman-teman memiliki 50 sampai 100 tingkat. Ya. Dan ada 2 orang, teman-teman, yang masuk ke dalam gedung itu. Anggaplah gedung itu diibaratkan seperti apartemen atau hotel misalnya. Bayangkan teman-teman, 2 orang ini, dia masuk, orang pertama masuk kamar atau masuk ruangan hotel itu, apartemen itu, dia berada di lantai 1, teman-teman. Ya, dia berada di lantai 1, dan ketika dia berada di lantai 1, maka dia cara pandangnya adalah dia akan memandang hanya di sekitar lantai 1. Dan Anda bisa alami ketika Anda memandang, bila Anda berada di lantai 1, Anda memandang ke depan, jangkauan pandangan Anda itu terbatas, baik terbatas ke depan, bahkan terbatas menyamping. Dan mustahil Anda mampu melihat ke atas, teman-teman. Rata-rata
manusia memandang itu ke depan, ke samping kanan atau ke bawah. Anda jarang memandang ke atas. Ya. Artinya apa? Cara depan Anda pasti dominan adalah memandang cuma yang Anda lihat di depan Anda. Maka orang-orang yang melihat di lantai 1, yang biasa dia lihat adalah apa? Yang dia lihat itu mungkin sampah berserakan di bawah. Dia akan melihat, macetnya luar biasa. Karena nyata di depannya. Jadi segala hal-hal yang detail, yang kelihatannya rumit, yang kelihatannya tidak nyaman, itu nampak semua teman-teman. Ya. Kenapa? Karena orang-orang di level 1, lantai 1, seperti itulah memang cara dia memandang dan hal-hal yang mampu dipahami karena dia berada di lantai 1. Yang dia lihat itu adalah hal-hal yang tidak menyenangkan saja. Tidak ada keindahan di situ. Mau keluar hotel macet misalnya. Ya. Dan ketika dia berjalan di sekitarnya dia mampu melihat tidak bersih. Jadi segala hal yang tidak nyaman nampak seluruhnya ketika kita berada di lantai 1. Tapi orang yang kedua, teman-teman, orang yang naik ke lantai 50, yang naik ke lantai 100 misalnya. Ketika dia memandang ke depan, yang dia lihat bukan kerumitan, teman-teman. Yang dia lihat adalah keindahan kehidupan. Semua terlihat indah. Kemacetan yang terlihat di bawah ketika dilihat dari atas, kemacetan itu menjadi sebuah pemandangan yang sangat indah. Sampah yang tadi nampak berserakan di bawah, ketika sudah di atas lantai 50, 100, semua sampah itu sudah tidak terlihat, teman-teman. Sudah tidak ada sesuatu yang tidak menyenangkan itu terlihat. Yang dilihat adalah semua pemandangan yang menyenangkan. Semua keindahan tampak ketika Anda berada di level tertinggi pada sebuah bangunan. Apa maksudnya, teman-teman? Anda ketika berada di puncak kesadaran, pemahaman Anda tinggi, pemahaman Anda luas, Anda akan menjadi orang-orang yang tidak terlalu mempersoalkan hal-hal yang detail, hal-hal yang rumit, teman-teman. Anda larut dan menikmati sebuah fenomena kehidupan yang sangat menyenangkan. Itulah orang-orang yang berada di tingkat atas. Dan mudah-mudahan siapapun kita yang mendengarkan ini, kita harus berusaha sampai ke sana. Orang-orang yang sudah tidak memperdebatkan sebuah kejadian-kejadian kecil. Kenapa? Karena Anda sudah di atas. Anda sudah di lantai 50. Nikmati dengan baik. Bukankah teman-teman ketika Anda punya pengalaman naik gunung? Di manakah tempat terindah ketika Anda mendaki gunung? Apakah di dasar ataukah di permukaan? Ataukah Anda di puncak gunung? Pasti kita merasakan keindahan itu di puncak gunung, teman-teman. Tapi untuk sampai ke puncak membutuhkan yang namanya kekuatan, energi, kesabaran, dan usaha, teman-teman. Anda membutuhkan hal-hal perjuangan untuk sampai ke atas. Dan ketika Anda sampai di atas, Anda akan mendapatkan kenikmatan. Seperti Anda memandang jauh lebih indah daripada sebelumnya ketika Anda belum naik gunung, teman-teman. Orang-orang yang masih memperdebatkan hal-hal kecil dalam hidupnya perlu untuk belajar naikkan level kesadaran kita dalam memahami kehidupan. Tapi tantangannya pasti berat, ya. Pasti berat, pasti susah. Tapi teman-teman, Anda kalau mau menikmati kehidupan ini, Anda harus berusaha naik. Anda harus berusaha naik, teman-teman, agar Anda memandang kehidupan ini betul-betul dalam pandangan yang sangat nikmat, sangat membahagiakan. Kenapa? Karena Anda sudah berada di puncak pemahaman, puncak kesadaran yang Anda mampu memaknai semua kejadian dan kehidupan itu apa adanya. Itulah pembahasan yang kita bahas semalam, teman-teman, yang dimaksud dengan hukum relativitas. Bahwa segala sesuatu tergantung kepada siapa yang mengalaminya. Manusia itu hanya mampu menilai, hanya mampu menjustifikasi. Tetapi yang lebih tahu, yang lebih memahami sebuah
fenomena atau kejadian dalam diri kita hanyalah diri kita. Dan ketika kita sudah menjalani kehidupan dan ada hal-hal yang masih membuat kita tidak nyaman dengan sebuah kejadian, kita masih sibuk mencari benar salah, kita masih sibuk untuk jiwa kita atau perasaan kita masih terikat dengan sebuah persoalan-persoalan atau tanggapan-tanggapan manusia atau hinaan manusia, apapun yang membuat kita tidak nyaman dan Anda terikat di situ, Anda larut di situ, Anda butuh menaikkan level Anda, teman-teman. Level Anda harus dinaikkan agar Anda sudah tidak mempersoalkan hal-hal itu. Terima kasih Napas Yo, supaya Anda mampu bangkit dari segala hal yang merusak diri kita, pikiran dan perasaan kita. Saya selalu tekankan jangan sampai pikiran dan perasaan Anda dibelenggu oleh orang lain. Anda harus merdeka dengan diri Anda. Merdekakanlah jiwa Anda dengan mengikuti apa yang terbaik buat Anda. Jangan pernah mengikuti perkataan orang yang menurut orang baik tapi sesungguhnya itu tidak baik buat Anda. Jauh lebih baik adalah ketika Anda fokus dengan apa yang Anda anggap baik dan Anda senangi di situ. Di mana Anda mampu mensyukuri hal-hal yang Anda lakukan itu. Walaupun di sekitar Anda tidak menyenangi, tidak menyukai, tetapi Anda sudah mampu berbakti buat diri Anda sendiri, teman-teman. Itu jauh lebih berharga, jauh lebih hebat dibandingkan Anda membahagiakan orang lain, tetapi Anda menghinakan diri Anda sendiri. Ingat, yang menemani diri kita adalah diri kita sendiri. Yang lain itu hanya sebuah dukungan saja. Itu hanya bonus kita. Pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Itu adalah bonus bagi kita dalam menjalani kehidupan. Dan ada masa nanti teman-teman, semua orang-orang yang dekat itu sudah tidak ada di samping kita. Yang ada hanya kita dengan Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang berdialog, yang berkomunikasi, yang mendengarkan segala petuah-petuahnya untuk kita rasakan dan nikmat. Itulah teman-teman, orang-orang yang sudah di level tertinggi, maka dia akan memahami hukum relativitas itu sebagai sebuah pemakluman. Ketika ada orang yang sudah berbeda pendapat dengan dirinya, dia memakluminya, kemudian dia tetap fokus pada apa yang dia yakini dan apa yang membuat dia bahagia. Seperti itu teman-teman sahabat-sahabatku, sebagai pengantar kita baca-baca dulu komentar sebelum kita masuk pembahasan malam hari ini. Jadi pada akan bahas sebuah pemahaman yang sangat menarik juga teman-teman, sering juga menjadi perdebatan. Nah, kita akan diskusi sebentar. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu ya hal-hal yang sudah teman-teman sampaikan. Terima kasih yang sudah memberikan penghargaan buat room ini. Mudah-mudahan Allah membalasnya jauh lebih banyak, jauh lebih berkah. Ya, salam santun Jember. Ya, Mas Hayato sering dicari sama Napas Jiwa. Ya. Apakah hukum semesta selaras dengan pertanyaan dari Financial Store? Apakah hukum semesta selaras dengan melepas kemelekatan dan kepemilikan? Ya, betul sekali. Karena Anda harus kita sudah bahas ini teman-teman ya, yang belum sempat hadir ya, kita sudah bahas namanya hukum keterikatan. Jadi teman-teman, Anda harus melepaskan segala keterikatan. Ya. Bukan berarti Anda dilarang untuk tidak punya uang, tidak teman-teman. Ya. Karena memiliki uang juga ada hukum alamnya tersendiri. Anda butuh menarik uang. Ya. Anda butuh menarik uang dalam diri Anda. Karena uang itu energi, ya ketika Anda mengeluarkan energi, misalnya Anda kerja itu adalah energi dan Anda akan dibalaskan dengan energi yang kembali, itulah uang. Jadi uang bukan sesuatu yang mesti dibenci teman-teman. Ya. Tapi yang salah adalah Anda melekat kepada uang.
Seolah-olah Anda tunduk kepada uang. Seolah-olah uang itu jauh lebih tinggi energinya dibanding Anda sendiri. Sementara teman-teman, uang itu yang ciptakan manusia. Uang itu diciptakan oleh manusia dan uang itu diciptakan oleh manusia. Berarti energi bawah daripada energi manusia. Terima kasih Beda. Energi manusia adalah energi tinggi daripada uang, teman-teman. Karena yang menciptakan manusia adalah Allah langsung, teman-teman. Allah lah yang langsung menciptakan manusia dari energinya. Jadi Anda hebat karena yang menciptakan Anda dan energi yang ada dalam diri Anda adalah energi ilahi, teman-teman. Jadi seharusnya bukan Anda yang melekat kepada uang. Yang ada adalah biarkan uang yang melekat kepada Anda. Bukan Anda yang tunduk kepada uang, uanglah yang tunduk kepada Anda. Bukan uang yang menjadi bos atasan Anda, teman-teman. Tapi Anda lah yang menjadi bos atau atasan terhadap uang. Jadi Anda memang harus tidak melekat. Kalau Anda senang melekat, Anda harus melekat sama sumber energi yang ada dalam diri Anda. Di sanalah Anda melekat. Allahus Samad. Allah tempatnya kamu bersandar. Bersandarlah di situ. Jadi kalau Anda ingin melekat, pastikan Anda melekat dengan kekuatan yang ada dalam diri Anda yang namanya dengan ruh. Melekatlah di situ, bergantunglah di situ, memintalah di situ dan menyembahlah di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadanya kita meminta dan kepadanya kita menyembah. Jadi bersandar boleh, tapi bersandarnya kepada kekuatan yang ada dalam diri Anda, yaitu ruh. Anda boleh melekat, tapi pastikan Anda melekat kepada sumber segala energi, yaitu Allah atau ruh yang ada di dalam diri Anda. Anda boleh memiliki kepemilikan, ya, tapi Anda pastikan memiliki Allah di dalam hidup Anda. Tapi selain itu, segala bentuk kepemilikan, segala bentuk kemelekatan, selain Dia, selain Tuhan, selain ruh yang ada dalam diri Anda harus mampu melepaskan. Kalau Anda tidak mampu melepaskan, maka itulah yang membuat Anda akan tersiksa sendiri, teman-teman. Anda akan dibawa kepada penghambaan. Anda akan diperbudak, teman-teman. Seharusnya Anda yang memperbudak dia. Seperti Anda katakan, kamu uang, energimu rendah, kamu silakan pergi, tapi kamu datang kembali lagi ke sini nanti. Jangan Anda yang tunduk sama uang. Kalau Anda seolah-olah tidak bergerak, Anda tidak mendapatkan uang. Seolah-olah Anda yang ditarik oleh uang. Anda yang harus menariknya, teman-teman. Energi Anda tinggi. Ya. Itu ya. Jadi financial store ini namanya hukum ketertarikan atau hukum tarik-menarik juga bisa. Jadi silahkan kalau Anda ingin melekat, Anda ingin memiliki, silahkan. Tapi pastikan yang Anda lekatkan diri Anda dan Anda miliki hanya Tuhan semesta alam, Allah atau ruh atau diri sejati Anda yang ada di dalam diri. Selain itu, Anda harus melepaskan kemelekatan agar Anda tidak terikat, termasuk oleh orang-orang yang hidup bersama Anda. Segala sesuatu yang di luar diri Anda, apakah itu keluarga, apakah itu benda, ataukah itu suasana, atau sebuah kondisi, Anda harus melekat. Harus Anda melepaskan keterikatan itu. Contoh kalau misalnya suasana. Nanti kita bahagia kalau berada di suasana bersama dengan keluarga. Misalnya, Anda jadikan itu sebagai patokan kebahagiaan. Tapi kan dalam kehidupan nyata itu mustahil bahwa Anda akan bersama keluarga Anda selamanya. Jadi itu namanya kemelekatan. Terus apa yang harus dilakukan? Ya, Anda nikmati saja ketika Anda bersama keluarga. Ketika keluarga Anda ada di depan Anda, nikmati kebersamaan itu. Berarti orang yang terpenting saat itu adalah orang yang ada di hadapan Anda, keluarga. Tapi selain itu, ketika ada sebuah kondisi keluarga Anda tidak ada, Anda tidak boleh meletakkan kebahagiaan Anda di keluarga. Kalau Anda letakkan, tiba-tiba Anda berada di sebuah kejadian atau sebuah posisi kehidupan
yang mana yang hadir cuma Anda sendiri, di sana tidak ada keluarga Anda, dan Anda terlanjur melekat sama dia, apa yang terjadi? Anda akan merasa tidak nyaman. Padahal Anda sudah nyaman dengan diri Anda, dengan Tuhan Anda, tapi Anda lupakan itu. Kenapa? Karena Anda melekat dengan keluarga yang selalu membersamai Anda. Itulah contoh bahwa pentingnya kita menyadari hukum keterikatan. Kita harus belajar melepas, kita harus belajar tidak melekat. Bukan berarti Anda disuruh menjauh, tidak. Saya ingin menekankan bahwa ketika ada sebuah keadaan membersamai Anda, yang Anda nikmati maksimal. Tapi ketika Anda sudah tidak bersama dengan orang-orang atau benda yang Anda sayangi, Anda akhirnya kecewa kalau Anda letakkan itu. Belajarlah melepas untuk Anda jauh bisa hidup lebih bahagia. Kalau di kendaraan, ya syukuri kalau ada mobil. Tapi ketika kendaraan itu sudah tidak Anda miliki, karena sebuah kejadian misalnya, ya tidak apa-apa, karena Anda sudah belajar melepas. Karena mobil itu adalah di luar diri Anda. Ada mobil, tidak ada mobil, saya tetap bahagia. Kenapa? Karena saya bersama dengan Tuhan, Allah, yang ada di dalam diri saya. Seperti itu ya, financial store. Selanjutnya, hasil dari memahami relativitas kehidupan. Ya, betul sekali, nafas jiwa. Ya, kita baca dulu komennya. Ada saudari kita. Selamat datang, Mbak Gita. Bergabung lagi pada malam hari. Benar salah sejatinya tidak untuk dibuktikan, Pak ya. Disaksikan saja, begitu Kak. Teman-teman, Anda kalau sudah ingin memiliki pemahaman utuh tentang hukum relativitas, Anda sudah tidak bermain di benar dan salah. Ya. Kalau Anda bermain di benar dan salah, itu juga dibolehkan, cuman bagi orang yang sudah mau naik level kesadarannya, Anda diminta untuk tidak larut di situ, teman-teman. Seperti tadi, anak yang diajar tentang 1+1 sama dengan 2, ya, dia menganggap 1+1 itu adalah sebuah jalan yang benar, teman-teman. Jadi untuk mendapatkan 2, dia setahunya dia adalah 1+1, teman-teman. Dan ketika diberikan sebuah pandangan bahwa mendapatkan 2 itu bisa dari 20 dikurangi 18. Tapi bagi anak SD, ya dia karena bermain di benar dan salah, dia akan menyalahkan Anda, teman-teman. Dia akan menyalahkan Anda. Kenapa? Karena dalam kesadaran dia mendapatkan 2 itu 1+1. Karena hanya seperti itulah level kesadarannya. Begitulah backgroundnya, sudut pandangnya, teman-teman. Maka dia bermain pasti benar dan salah. Yang dianggap benar adalah 1+1. Dan selain itu, dengan cara apapun, itu tidak boleh kalau bukan 1+1. Bahkan kalau misalnya 0+2 sama dengan 2 pun dia tidak terima. Kenapa? Karena cara pandangnya hanya menganggap 2 harus dari hasil 1+1. Ya. Tapi orang yang punya level pemahaman tertinggi, dia memaklumi semua, teman-teman. Ada orang yang mengatakan mendapatkan 2 dari 1+1, dia benarkan. Ya, ada yang mengatakan 20 kurang 18 sama dengan 2, dia benarkan juga. Ya. Jadi semua adalah pemakluman. Tidak ada kata salah di situ, juga tidak ada sebuah pembenaran karena relatif. Ya. Jadi orang-orang yang sudah relatif, biasanya dia sudah tidak terjebak di dunia benar dan salah, sahabat-sahabat ya. Jadi apa tugasnya? Ya silahkan disaksikan. Anda silahkan menyaksikan kejadian yang ada di hadapan Anda. Ya, Anda cari pelajarannya, Anda cari hikmahnya, dan Anda belajar untuk tidak untuk terbebas dari benar dan salah. Gitu ya, Pak kita. Kita ya benar, ya itu sudah dijawab sama nafas jiwa.
Kebenaran tidak harus dibela. Ada waktu suaranya akan lebih besar dari pembela. Benar sekali. Kebenaran tetap menjadi sebuah kebenaran. Walaupun Anda tutupi kebenaran itu. Dia akan berbicara lantang, teman-teman. Tidak ada orang yang jahat selamat. Hanya butuh waktu untuk menampakkan kejahatan. Dan tidak ada orang yang dizolimi, tertindas, ya, kemudian tidak dihebatkan oleh alam semesta. Dia akan hanya menunggu waktu untuk alam semesta menjadikan dia menjadi orang-orang hebat. Jadi kalau Anda dikerdilkan, Anda fokus saja dengan kebaikan yang Anda bisa berikan. Ya. Kenapa? Karena kemampuan alam semesta untuk mengangkat Anda jauh lebih hebat, teman-teman, daripada diri Anda sendiri. Pastikan itu, yakini itu, alam semesta bekerja dengan sangat presisi. Begitu ya Mbak Gita, saudara Nafas Jiwa. Kita adalah pemeran sekaligus penonton dalam film alur cerita yang ada. Betul sekali, finansial. Oh, Hayato lagi sip malam. Ya, kalau sempat hadir, gabung. Ya, mudah-mudahan dapat hal-hal yang bisa memberdayakan diri kita semua. Kadang jadi penonton, kadang jadi pemerannya. Betul sekali. Pastikan diri Anda, semua kita menyadari bahwa saat ini, termasuk diri saya memerankan dua hal, teman-teman. Saya memerankan sebagai pemeran yang host di room ini, tapi sekaligus saya adalah penonton yang lagi menyaksikan peran Anda. Begitu pula sebaliknya. Anda hari ini hadir di room ini, boleh jadi Anda sebagai peserta, tapi sesungguhnya Anda menjadi penonton kepada diri saya. Jadi apapun yang terjadi di diri saya dan apapun yang terjadi di diri Anda, mari kita bermain di wilayah relativitas yang kita pahami bersama masing-masing. Tidak usah masuk membenarkan dan menyalahkan, teman-teman. Termasuk room ini tidak dimaksudkan hadir untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Karena yang hari ini benar pun ada ada potensi dia melakukan salah. Ya, hari ini juga yang salah, ada potensi di kemudian hari dia akan menjadi baik. Jadi cukup kita menikmati. Jadilah penonton yang baik, teman-teman. Seperti Anda menonton misalnya ada film yang 10 seri, teman-teman. 10 seri atau 10 episode misalnya. Pastikan Anda menonton sampai utuh. Ya. Kemudian Anda memberikan penilaian dan mengambil pelajaran dan hikmah. Anda tidak boleh menonton dan memberikan kemudian justifikasi penilaian di saat Anda masih menonton 1 atau 2 episode. Sehingga apa yang terjadi, Anda menyalahkan pemeran yang ada di dalam film itu. Walaupun kita nonton video atau nonton film, pastikan hukum relativitas ini kita sadari, teman-teman. Supaya kita tidak terjebak pada posisi salah dan benar, ya. Supaya kenapa? Agar Anda bisa menjadi dewasa. Makassar gerimis, alhamdulillah. Purwokerto 3 hari hujan. Ya, mudah-mudahan hujan dan gerimis itu menjadi tanda keberkahan. Ya, Bang Rizal, mana suaranya? Oke, teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Bila tidak ada, kita masuk di pembahasan selanjutnya, teman-teman. Bila tidak ada, kita masuk di pembahasan selanjutnya. Ya. Silakan. Saya mau sapa-sapa dulu. Saudara awal ada? Ada pertanyaan? Silakan. Oke, bila tidak ada, saya undang semua naik dulu ya, teman-teman ya, biar ramai. Biar kita ramai di atas ya. Oke. Silakan, ada mau ditanyakan sebelum kita masuk sesi selanjutnya. Saya persilakan.
Bang Dedi, ada Bang Dedi? Siap, siap. Tunggu dulu, sektin dulu, Stas. Ibu Asa boleh, Ibu Ida boleh, silahkan. Yang berkaitan dengan hukum relativitas. Ya, sebelum kita bahas, ini juga menarik, teman-teman. Haji Halim. Siap Ustaz. Lagi ngopi di Cianjur Ya, Ustaz. lanjutkan. Salam Oke. buat saudara-saudara. Oke Ustaz. Ya, jadi teman-teman, sebentar kita akan bahas hukum ukuran ya, teman-teman. Hukum ukuran. Ya, seperti apa hukum ukuran ya? Kita sharing-sharing dulu. Ada yang mau disampaikan, Bang Dedi? Ya, untuk sementara ini, Stas. Aman dulu? Ya, kalau aman kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan, Bang Dedi? Moderator. Mana moderator? Kenapa tidak naik? Tidak jadi moderator ini aku ke satu, Mas Tas. Tidak apa-apa. Ada yang mau disampaikan? Ya, untuk sementara ini cukup, Pak Ustaz. Tadi sudah bertanya di komen dan jawabannya cukup mencerahkan, Pak Ustaz. Oke, alhamdulillah. Siap. Baik teman-teman yang punya pertanyaan silahkan ditulis di komentar dan saya akan bahas tentang hukum selanjutnya teman-teman. Hukum selanjutnya, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ditulis di komentar. Nanti ketika kita sudah selesai, ya kita akan bahas teman-teman ya. Ya, kita akan bahas itu. Terima kasih Haji. Baik, sekarang mari kita fokus kepada hukum selanjutnya. Ya, hukum namanya hukum ukuran. Ya. Jadi hukum ukuran teman-teman, sebagaimana yang pernah kita bahas, kita memulai dulu bahwa segala yang ada di kehidupan ini adalah energi. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang ada di kehidupan ini tidak memiliki energi. Kita ini punya energi, benda-benda yang ada di sekitar kita juga pembentuknya adalah energi. Dan seperti yang kita tahu bahwa energi itu adalah cahaya dan sumber dari segala cahaya adalah Allah itu sendiri. Karena Allahu nurus samawati wal. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dan karena segala sesuatu ada di kehidupan ini itu berasal dari energi teman-teman. Dan energi itu ada ukurannya. Ya. Ada ukurannya. Setiap energi itu ada ukurannya. Dan karena ada ukurannya maka perkembangannya juga tergantung dengan energi yang ada teman-teman. Energi yang ada. Saya kasih contoh misalnya begini. Ya. Ketika bayi, yang namanya bayi teman-teman, manusia yang masih kecil atau bayi, itu dia juga energi dan dia punya ukuran. Apa ukurannya? Ya, ukuran itu adalah keterbatasan yang ada pada si bayi. Apa ukurannya ya? Tangannya terukur teman-teman. Besar tangannya dari bayi, besar kakinya, besar kepalanya. Dia memiliki ukuran yang sudah tepat untuk seorang bayi. Karena dia bayi, maka dia punya ukuran. Seperti itulah ukurannya. Seorang bayi tidak mungkin memiliki ukuran seperti ukuran orang dewasa. Karena energi yang ada pada seorang bayi masih butuh terurai untuk menjadi besar. Dan seiring dengan waktu, ya, energi yang ada di bayi ini dengan waktu yang ada menimbulkan ukuran yang besar juga. Itulah kenapa orang kalau sudah dewasa, ya ukurannya yang ada pada manusia dewasa sudah besar, teman-teman. Jadi ada ukurannya. Sama juga yang terjadi pada
tubuh yang kita jelaskan tadi, termasuk pada tumbuhan. Ya. Kalau kita bilang rumput, misalnya rumput A, ya, memang ukurannya segitu kalau untuk rumput seperti itu. Kalau misalnya kita bilang tomat, ya untuk ukuran sebuah tomat ya seperti itu. Berbeda dengan tumbuhan yang seperti mangga, berbeda dengan ukurannya kalau kita katakan pisang, beda lagi kalau kita katakan durian, ya beda lagi kalau semangka. Jadi setiap sebuah energi, entitas energi memiliki ukuran-ukuran yang berbeda. Ada takarannya teman-teman. Kenapa seperti itu? Ya karena Tuhan telah waqaddarahu takdiro. Allah telah menetapkan itu sesuai dengan kadarnya teman-teman. Jadi kadarnya tumbuhan, setiap tumbuhan juga berbeda-beda ukurannya. Ya. Karena sesuai dengan target penciptaannya. Sesuai dengan fungsi penciptaannya teman-teman. Sama juga nanti dengan hewan, ya, ada hewan yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang raksasa. Itulah energi yang ada di setiap hewan yang berbeda-beda, ya, besarnya, maka fisiknya pun, ukurannya pun akhirnya berbeda. Ya. Sekarang seperti ini teman-teman. Apakah di dalamnya termasuk dengan rezeki? Jawabannya adalah ya, termasuk rezeki teman-teman. Karena rezeki itu adalah sebuah energi. Maka karena dia energi, maka dia akan mendatangi manusia itu berbeda-beda. Tergantung teman-teman adalah besar energi atau ukuran yang ada di setiap manusia. Itulah kenapa rezeki itu berbeda-beda. Karena setiap orang memiliki kekuatan, memiliki sebuah ukuran yang berbeda di dalam dirinya. Ukuran itulah yang dimaksud dengan keyakinan di pikirannya, ya, ukuran usahanya, ya, ukuran kesabarannya, ukuran ketabahannya. Setiap orang berbeda di dalam diri itu teman-teman. Makanya berbeda pula rezekinya. Ya. Jadi ukuran rezeki di setiap orang berbeda tergantung kekuatan energi yang ada di dalam dirinya. Apa kekuatan yang ada dalam dirinya? Itulah tadi keyakinan, kesabaran, ketabahan, kesyukuran. Ya. Itulah semua yang membentuk nanti akhirnya rezeki seseorang itu berbeda-beda. Nah, saya akan mengangkat 3 istilah yang sering kita kadang dibuat pusing teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa bahas biar kita punya kesatuan cara memandang. Yang pertama ada istilah dengan qada. Kalau kita masuk di rukun Islam, rukun iman, ya rukun iman yang ke-6, beriman kepada qada dan qadar. Ini kata qada dan qadar sering kita dengarkan, tapi kita belum punya cara mempersepsikannya dengan utuh, dengan baik. Jadi perlu kita bedakan kapan dikatakan qada atau kodo, ya. Kodo. Yang kedua kapan dikatakan qadar, ya. Dan kapan dikatakan dengan takdir. Jadi itu 3 teman-teman harus kita pahami pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa pahami ketika ada yang mengatakan beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada, beriman kepada qadar, ya, beriman kepada takdir. Disinilah juga nanti muncul pertanyaan yang sering menjadi perdebatan bagi kita. Betulkah bahwa segala sesuatu itu yang sering kita katakan takdir manusia, takdir kita ditentukan oleh Allah atau ditentukan oleh diri kita sendiri? Ini juga selalu menjadi persoalan yang kemudian bertentangan di pikiran kita. Kadang kita mengatakan takdir itu yang menentukan adalah Allah karena Allah itu maha kuasa, manusia tidak kuasa. Akhirnya seolah-olah manusia tidak punya kemampuan. Padahal Anda yang punya kemampuan, kalau Anda mau makan, Anda pergi makan.
Anda mau mandi, Anda yang pergi mandi. Anda tidak mau mandi, Anda tidak pergi mandi. Jadi Anda punya free will, Anda punya kekuatan memilih. Betulkah bahwa segala kejadian itu Allah yang takdirkan? Walaupun manusia tidak suka. Ataukah bahwa semua kejadian itu asalnya dari manusia? Allah atau Tuhan itu hanya mengabulkan keinginan kita. Inilah perlu pemahaman yang mudah-mudahan kita bisa bahas. Jadi yang pertama teman-teman ya, yang pertama adalah qada. Qada itu bisa kita artikan sebagai sesuatu ketetapan Tuhan atau ketetapan Allah. Jadi qada itu adalah ketetapan Allah atau ketetapan Tuhan. Pertanyaannya adalah, manakah yang dimaksud ketetapan Allah? Ketetapan Allah atau Tuhan, itulah yang kita bahas dengan hukum-hukum semesta. 20 hukum semesta yang akan dibahas di room ini, itulah yang sebenarnya yang dimaksud dengan ketentuan Tuhan. Ibaratnya itulah aturan Tuhan. Teman-teman. Kan begini, Allah itu kadang dikatakan ilah, ya, tempat menyembah, Tuhan yang di tempat menyembah. Makanya orang katakan ilah, lillah, itu kan ilah, lillah. Apa maksudnya kalau ilah, lillah? Ada tempat untuk teman-teman menyembah dan bersandar. Yang mana itu ya? Yang di dalam diri Anda sendiri. Tuhan yang ada di dalam diri Anda sendiri. Terus Tuhan, Allah itu kadang juga dikatakan Rob atau Robbul. Makanya ayatnya kadang alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Jadi Allah sebagai ilah itu tadi yang pertama, tempat Anda menyembah dan meminta. Yang kedua, Allah sebagai Rob. Alhamdulillahi Robbul. Tuhan. Ya. Tuhan yang dimaksud sini adalah pemelihara. Jadi Tuhan sebagai sesembahan, yaitu dalam diri Anda yang dikenal dengan ruh, disitulah Anda bersandar meminta. Yang kedua, Tuhan sebagai sebuah entitas atau sebuah zat yang melindungi alam semesta atau menjaga alam semesta. Pertanyaannya, yang manakah Allah sebagai penjaga mengatur alam semesta? Ya hukum-hukumnya. Kan yang jaga sebuah negara kan hukum-hukum yang ada di negara itu. Yang menjaga supaya hutan itu aman, ya aturan-aturan tentang hutan. Yang menjaga sebuah keluarga itu aman, ya hukum-hukum keluarga tentang keluarga. Dan yang menjaga hukum semesta ini ya hukum-hukum Allah. Yang mana dimaksud dengan hukum-hukum Allah? Hukum-hukum alam semesta. Yang seperti apa contohnya? Yang kita bahas ini. Yang malam hari ini, salah satu hukum semesta atau hukum Allah sendiri supaya kehidupan ini mampu terjaga dengan baik, ya dihadirkan hukum untuk membuat dia terjaga. Malam hari ini namanya hukum ukuran. Jadi qadar itu teman-teman adalah ketetapan yang Allah sudah ciptakan aturannya. Dan hukum-hukum Allah ini, sebagaimana sering kita bahas, dia berlaku kepada seluruh makhluk yang ada di kehidupan ini. Sejak kehidupan ini ada dan selama kehidupan ini berjalan. Dan dia tidak pandang kasih, tidak pandang sayang. Tidak membedakan suku, ras, dan agama. Tidak membedakan anak-anak dan dewasa. Siapapun yang selaras dengan hukum semesta, dia selamat. Siapapun yang menentang hukum alam semesta, dia akan celaka. Itulah hukum semesta. Hukum inilah yang menjaga orang tidak semena-mena hidup di alam semesta, teman-teman. Jadi kalau Anda berpikir ada orang yang melakukan banyak hal yang bebas, seolah-olah dia terbebas dari hukum semesta, tidak, teman-teman. Semua akan terbalas nanti. Karena kenapa? Yang semesta akan balas tergantung energi yang dia tangkap dari setiap diri kita. Karena alam semesta adalah energi, maka dia mengetahui energi kita. Kalau energi Anda positif,
maka Anda menyimpan di alam semesta ini, ibaratnya bayangkan teman-teman, alam semesta ini ada tukang catatnya. Tapi itu Anda tidak melihat sebagai tukang catat. Ya, intinya alam semesta ini punya aturan kosmik. Secara ibaratnya itu secara otomatis energi yang Anda keluarkan itu tercatat di alam semesta. Dan energi negatif yang Anda keluarkan tercatat di alam semesta. Apakah Anda orang dewasa, anak-anak, apakah Anda punya keyakinan A, keyakinan agama B, agama C, ya. Tidak ada istilah di situ teman-teman. Hukum alam semesta tetap berjalan, berlaku teman-teman. Ya, salah satu contohnya, ya, walaupun Anda beragama misalnya Islam, ya, kalau Anda lompat dari ketinggian, Anda melawan yang namanya hukum tarik-menarik. Ya, segala benda yang jatuh pasti ke bawah, teman-teman. Jadi walaupun Anda tinggi keyakinannya, Anda naik ke lantai 50, lantai 10, Anda loncat ke bawah tanpa alat, ya, potensi Anda meninggal itu sangat besar. Karena kenapa? Tidak mungkin pilih kasih, teman-teman. Alam semesta tidak mungkin pilih kasih, karena justru Anda melawan hukum semesta. Walaupun keyakinan Anda tinggi, Anda melawan hukum semesta yang namanya hukum tarik-menarik. Segala benda yang jatuh, dia akan turun ke bawah. Atau hukum gravitasi, teman-teman. Ya, justru Anda kalau beriman, justru disuruh untuk selaras dengan hukum semesta. Jangan melawan hukum semesta. Artinya apa? Jangan lompat. Anda harus menghindarkan diri Anda untuk menzolimi diri Anda dengan lompat dari ketinggian. Apalagi dengan energi yang tidak baik, energi misalnya ingin bunuh diri, itu tertangkap oleh semesta bahwa Anda dalam posisi energi yang negatif. Misalnya putus asa atau sakit hati atau kecewa, kemudian Anda mengambil sikap mau lompat. Itu tercatat, teman-teman. Jangan kira Anda terbebas itu. Anda tercatat sebagai orang yang sudah mengeluarkan energi negatif di semesta. Bahkan Anda ibaratnya menantang hukum semesta. Anda lompat itu seolah-olah Anda tidak tahu bahwa kalau lompat itu ada potensi meninggal. Ibaratnya Anda itu melawan hukum semesta. Karena hukum semesta melarang itu, menjaga Anda. Ya. Itulah kodok, teman-teman. Aturan semesta yang sudah ada di kehidupan ini. Itulah aturan Tuhan. Jadi itu harus dipahami dulu, itulah pengertian daripada kodok. Kita disuruh untuk meyakini itu bahwa dalam kehidupan ini ada aturan-aturan Tuhan. Yang mana itu 20 hukum semesta. Yang pada malam hari ini pembahasannya adalah hukum ukuran. Itu yang pertama ya. Yang kedua teman-teman, ada namanya qadar. Ya. Seperti apa yang dimaksud dengan qadar? Qadar itu adalah ukuran, teman-teman. Ukuran dari sebuah kejadian. Ya. Jadi kalau misalnya qadar itu aturannya, ya. Kalau qadar itu adalah ukurannya. Kalau qadar contohnya itu teman-teman, bahwa lombok atau cabai itu pedis. Jadi dimanapun Anda mengambil cabai, semua cabai di alam semesta itu teman-teman, dia taat sama hukum semesta. Apa hukum semesta terhadap cabai? Ya dia harus pedas. Jadi setelah Anda paham bahwa setiap cabai itu pedas, Anda tidak boleh lagi protes atau meminta cabai itu tidak pedas. Itu melawan semesta. Jadi Anda harus paham tentang aturan pertama qadar, bahwa Allah menciptakan cabai itu pasti pedis. Terus bagaimana dengan qadarnya? Nah, qadarnya itu adalah ukuran banyaknya teman-teman. Seberapa banyak cabai. Ya, kalau satu cabai pasti lebih tidak pedis dibanding dengan 2 cabai. Ataukah 3 cabai pasti jauh lebih pedis daripada 2 cabai. Jadi semakin sering, semakin banyak ukurannya, maka semakin efeknya lebih keras.
efeknya lebih keras, teman-teman. Jadi semakin Anda makan cabenya banyak, maka Anda sudah melakukan dua hal, koda dan kodar. Berarti Anda akan merasakan yang namanya pedis yang sangat. Kenapa? Karena kadarnya Anda melakukan itu, frekuensinya atau keseringannya terlalu sering, atau ukurannya, kadarnya sudah banyak. Ini perlu dipahami. Hukum semesta yang sudah dijelaskan. Semakin Anda melawan hukum semesta, berarti kadarnya Anda melawan itu Anda akan dapatkan balasan seperti besarnya perlawanan Anda kepada hukum alam semesta. Tapi kalau Anda selaras dengan hukum alam semesta yang 20, maka Anda akan patuh dan taat di situ. Maka kadarnya Anda patuh, maka kadar kepatuhan Anda akan terbalaskan pula oleh alam semesta. Nah, itulah yang dimaksud dengan kadar, teman-teman. Lantas apa yang dimaksud dengan takdir? Ya. Jadi takdir adalah sebuah realita atau sebuah fakta atau sebuah kenyataan yang terjadi berdasarkan Anda mengikuti koda dan kodar. Ya. Sejauh mana Anda mengikuti aturan koda dan kodar, maka Anda akan mendapatkan sebuah hasil. Apa hasilnya? Itulah yang sering kita katakan takdir kita. Berarti, kalau kita sudah paham bahwa koda itu adalah, bahwa cabai itu adalah aturan Allah, bahwa cabai itu memiliki pedis, dan kita sudah tahu itu. Yang kedua, Anda melakukan kodarnya juga, artinya Anda memakan banyak. Ya, Anda makan 10 cabai misalnya, maka Anda pasti akan sudah paham takdir apa yang akan Anda dapatkan. Ketetapan apa yang akan ada pada diri Anda sesaat setelah memakan 10 cabai. Jadi kita tidak perlu menunggu berapa lama, karena nyatanya, real, faktanya, nyata terjadi saat itu pula. Di saat Anda habis memakan 10 cabai, di mana cabai secara kode aturan Tuhan itu pedas. Yang kedua, kadarnya Anda memakan 10, ukurannya Anda lakukannya, maka resiko efek adalah Anda kepedisan. Kepedisan itulah yang dimaksud dengan takdir Anda. Itulah takdir Anda telah melewati sebuah pengalaman memakan sebuah cabai, teman-teman. Jadi, kalau dari pemahaman ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa apapun yang saya rasakan dalam diri saya, apapun kejadian yang saya dapatkan hari ini, itu berdasarkan karena kalau misalnya saya bahagia, berarti saya selaras dengan alam semesta. Saya tidak pernah konflik dengan alam semesta. Saya selaras dengan alam semesta. Dan kebahagiaan saya ini sangat besar. Maksudnya sangat besar itu dominan sehari saya bahagia terus. Tidak datang-datangan. Datang-datangan misalnya kalau pagi bahagia, siang tidak bahagia, sore bahagia, malam tidak bahagia. Itu tidak kekal kebahagiaannya. Hanya datang sekali-kali. Nah, kita menginginkan kebahagiaan itu real, nyata, kita alami 24 jam. Apa harus dilakukan supaya bisa dirasakan 24 jam? Ya, Anda harus meningkatkan kadarnya. Kemampuan Anda menerima hukum semesta dan mempraktekkan hukum semesta dalam diri Anda, itu jangan sekali-kali Anda mengikuti alam semesta, sekali-kali tidak, sekali-kali mengikuti, sekali-kali tidak. Kalau Anda mengikuti full alam semesta, maka kadar kebahagiaan, takdir Anda tentang kebahagiaan hidup akan full. Gitu. Tapi kalau Anda mengikuti alam semesta, kadang ikuti satu, tapi melawan yang satu, mengikuti hukum yang satu, tapi mengabaikan hukum yang satu, maka takdir yang akan didapatkan
tidak konsisten. Takdir yang akan kita dapatkan kadang bahagia pagi karena sesuai dengan alam semesta, tapi kalau sorenya tidak sesuai dengan alam semesta. Ya, karena kenapa? 20 alam semesta ini Anda harus kuasai supaya Anda selaras. Ya, karena tidak bisa teman-teman 20 ini terjadi di kehidupan kita. Dan dia berputar dan dia terjadi. Boleh jadi satu kejadian, dua hukum semesta yang berjalan. Ya. Gitu teman-teman. Contoh misalnya, kalau Anda mengamalkan hukum persamaan, bahwa semua manusia itu sama, dan Anda menganggap semua itu manusia sama, maka itu karena Anda memahami hukum semesta, ada yang dimaksud dengan hukum persamaan. Dan Anda terapkan dalam hidup Anda. Dan Anda terapkan itu kadarnya sering. Anda konsisten melakukan kadar bahwa setiap manusia itu sama. Tidak ada yang berbeda di antara saya dengan yang lain. Dan saya tidak mau melihat perbedaan antara satu manusia dengan yang lain. Nah, berarti Anda menerapkan hukum persamaan ini rutin dalam diri Anda. Maka apa yang terjadi? Efeknya adalah Anda menerima siapapun yang hadir dalam diri Anda. Jadi kalau ada orang sudah mampu menerima siapapun yang hadir dalam kehidupannya, boleh jadi dia mendapatkan hasil dari usahanya yang mengikuti alam semesta yang namanya hukum persamaan. Tapi kalau Anda tidak mengikuti itu, bahkan Anda namanya tidak tuntas dalam hukum perbedaan, karena ada juga yang dimaksud dengan hukum perbedaan, Anda larut membeda-bedakan orang, ya. Anda menggunakan hukum perbedaan itu sebagai klaim, sebagai pedoman bahwa semua manusia berbeda, terus Anda menganggap itu jadikan prinsip hidup. Karena berbeda, makanya kita harus saling membeda-bedakan. Anda menggunakan itu dalam kehidupan. Hasilnya nanti, takdir Anda yang akan datang adalah Anda akan diperhadapkan sebuah kejadian yang memaksa Anda untuk mampu menerima perbedaan. Jadi teman-teman, hukum bahagia, Anda mau merubah takdir Anda gampang sekali. Cara merubah takdir adalah Anda memahami kodok, aturan yang terjadi di alam semesta ini, karena kita hidup di semesta. Yang kedua, kalau Anda sudah memahami hukum semesta, Anda pastikan Anda melakukan hukum semesta itu rutin. Tingkatkan kadarnya, tingkatkan keseriusannya, tingkatkan keyakinannya, tingkatkan rutinitasnya Anda terapkan dalam kehidupan Anda. Artinya kalau Anda melakukan kebaikan yang banyak, maka hasilnya yang alam semesta akan balas kepada Anda adalah kebaikan yang banyak, teman-teman. Karena kadar, ukuran yang Anda berikan ke semesta banyak. Tapi kalau yang Anda lakukan kebaikan, karena hukum semesta itu disuruh kita misalnya baik, tapi kadar Anda melakukan kebaikan itu ukurannya adalah kecil. Anda melakukan kebaikan itu cuma sekali-kali, dan tiba-tiba, ya, besok-besok Anda berharap takdir Anda baik, Anda berharap besok Anda mendapatkan kebaikan yang banyak, itu tidak mungkin, teman-teman. Karena tidak sesuai dengan hukum semesta. Ya, balasannya adalah sedikit. Jadi, saya dengan mendengarkan ini, saya pun mengevaluasi diri saya. Kalau setiap hari yang datang kepada saya adalah hal-hal yang tidak baik, saya tidak boleh menyalahkan orang. Saya justru bersyukur mengetahui dengan ilmu ini, ya, saya menjadikan ini sebagai evaluasi diri saya, berarti saya masih punya kesalahan. Sebab yang datang kepada saya, alam semesta memberikan saya adalah sebuah misalnya masalah, sebuah ketidaknyamanan, misalnya penyakit, atau banyak hal. Berarti inilah balasan terhadap energi saya, yang rutin saya lakukan kadarnya, dan sudah tiba masanya, matang, karena sudah matang yang dibalas oleh semesta. Inilah hasil yang saya dapatkan. Saya harus sadar itu, teman-teman. Saya tidak boleh menyalahkan siapapun. Satu-satunya cara kalau saya ingin menyalahkan, saya salahkan diri saya. Karena kenapa? Ya, saya sudah tahu hukum semesta, tapi saya tidak selaras. Ya, saya sudah tahu hukum semesta, tapi saya tidak meningkatkan kadar kepatuhan saya, kadar ketaatan saya menerapkan hukum semesta dalam diri saya. Ya, seperti itu, teman-teman. Ya, nanti kita bahas diskusi, ya, bahas diskusi.
Satu lagi saya mau sampaikan, ya, kalau Anda belajar sebuah aliran dalam agama kita atau agama Islam, ada yang dikenal dengan istilah teman-teman Jabariyah. Jabariyah adalah dari kata-kata ijbar, itu kalau artinya bahwa segala sesuatu itu kita seolah-olah di kehidupan ini, ya, kita tidak punya kekuatan, teman-teman. Semua itu diatur oleh Allah semesta. Jadi semua diatur oleh Allah, Tuhan semesta alam. Jadi manusia tidak punya kekuatan. Itulah kenapa dikatakan kaum Jabariyah, aliran Jabariyah. Pemahaman yang mengatakan bahwa manusia itu tidak punya kemampuan. Manusia itu cuma diatur oleh Allah. Yang kedua, teman-teman, ada pemahaman yang namanya Qadariyah. Qadariyah adalah dari kata-kata qadar, ya. Qadar artinya manusia itu punya kemampuan, teman-teman. Karena manusia sudah diberikan kemampuan oleh Tuhan. Dan di situ sudah tidak ada campur tangan Tuhan. Jadi kalau manusia mau sukses, ya manusia sendiri. Kalau manusia mau gagal, juga manusia sendiri. Nah, ada pemahaman yang berdiri di tengah, namanya kaum Asy'ariyah. Yang mengatakan bahwa kemampuan manusia, kebebasan manusia ada dalam diri manusia. Manusia tetap memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan. Tetapi segala keinginan dan harapan manusia dan kemampuan manusia, dia akan mendapatkan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam semesta. Atau hukum alam semesta. Manusia tidak mungkin mendapatkan dari usaha yang sudah diberikan melebihi dari usahanya. Itu maksudnya adalah manusia tetap akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Tetapi kadar yang didapatkan atau hasil yang didapatkan nanti tidak lebih daripada usaha yang sudah disebarkan di alam semesta. Jadi menggabungkan dua pemahaman. Tetap menghargai bahwa manusia punya kemampuan menetapkan segala keinginan dan harapannya. Tetapi segala keinginan harapannya itu akan kembali kepada dirinya. Hasilnya itu juga tergantung seberapa keras, seberapa sering, dan seberapa hebat dia patuh kepada hukum alam semesta. Saya kira itu, teman-teman, pembahasan kita. Kita sudah bahas tentang hukum yang namanya hukum ukuran, bahwa segala sesuatu dalam kehidupannya ada ukurannya. Anak bayi ada ukurannya. Jadi kalau mau besar tubuh kita juga harus membesar. Pemahaman juga sama. Anak SD pemahamannya ada ukurannya. Anak mahasiswa ukurannya juga ada. Level pemahamannya juga ada. Kadarnya juga ada. Maka penting kita dalam hukum ukuran ini memahami 3 konsep yang sering kita bahas. Mungkin sering kita dengar, tapi kadang masih belum meyakinkan buat kita. Mudah-mudahan malam hari ini ada sebuah pemahaman yang kita bisa pegang. Yang pertama adalah, teman-teman, qada. Qada adalah segala aturan ketetapan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan qada atau ketetapan Tuhan? Ya, itulah 20 hukum alam semesta yang memastikan dia berjalan supaya alam semesta ini aman dan berjalan sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, ada yang namanya dengan qadar. Qadar adalah seberapa Anda mengikuti selaras dengan hukum alam semesta. Itulah ukuran. Orang yang ukuran taatnya kepada hukum alam semesta dan orang yang kadar atau ukuran ketaatannya kurang kepada alam semesta, hasilnya pasti berbeda. Orang yang taat kepada hukum semesta dengan orang yang tidak taat dengan hukum semesta, dia akan mendapatkan hasil yang berbeda. Yang taat pasti mendapatkan hasil yang banyak, yang tidak taat dia akan mendapatkan hasil yang sedikit. Hasil yang banyak dan hasil yang sedikit yang didapatkan oleh manusia, itulah yang dimaksud dengan takdir kita. Jadi yang menentukan takdir kita berdasarkan usaha kita sendiri yang telah kita lakukan di alam semesta, yang selaras atau tidak selaras. Terus apa yang dimaksud dengan nasib? Ya, nasib dengan takdir sama. Karena
Karena takdir yang Anda dapatkan, kalau Anda selaras, Anda patuh dengan alam semesta, berarti Anda akan mendapatkan sebuah kenikmatan, kebahagiaan. Dan ketika kenikmatan dan kebahagiaan sebagai takdir Anda, maka nasib Anda adalah bahagia. Sebaliknya, kalau Anda berlawanan dengan alam semesta, jarang mengikuti alam semesta, Anda malah bertentangan, maka takdir Anda adalah hal-hal yang tidak mengenakkan datang kepada diri Anda. Dan ketika itu terjadi dalam diri Anda, berarti itulah juga nasib Anda. Nasib di sini adalah sebuah kondisi yang Anda rasakan sebagai akibat efek dari perilaku Anda terhadap hukum alam semesta. Jadi teman-teman, silahkan kita diskusi. Saya kira penjelasan saya sudah cukup. Yang mau didiskusikan dipersilahkan. Oke, silakan masuk yang ingin menyampaikan hal-hal yang butuh didiskusikan teman-teman. Silakan, Bang Deddy. Ya, Awal, ini silakan. cuma untuk mau diperjelas Pak Ustaz apa yang saya tangkap dari apa yang Ustaz jelaskan. Di mana yang saya tangkap di sini bahwasanya kebahagiaan dan ketenangan itu kuncinya adalah kesadaran Pak Ustaz ya. Dan yang saya tangkap dari 20 hukum semesta ini adalah tangga-tangga menuju kita untuk sadar, di mana akan mengantar kita ke ketenangan dan kebahagiaan. Tidak memahami pun hukum semesta ini akan berjalan untuk memaksakan kita untuk sadar. Seperti itu Pak Ustaz ya. Sebagaimana Pak Ustaz pernah ngobrol dengan saya di luar dari forum seperti ini, ada dua cara manusia itu, ada yang dipaksa dan ada yang berserah, maksudnya dia yang mau berubah, ada juga yang dipaksa untuk berubah, seperti itu Pak Ustaz. Ya, Bang Deddy, sebagaimana sering kita bahas bahwa hukum semesta ini berlaku sejak kehidupan ada sampai selamanya. Yang kedua, hukum semesta ini tidak pilih kasih. Ya, siapapun yang selaras dengan hukum semesta, mau dia kulit putih, kulit hitam, ya, mau dia keyakinannya Islam, Kristen, Buddha, dan apapun, bahkan yang tidak meyakini Tuhan sekalipun, hukum semesta tidak melihat itu. Karena yang dibaca oleh hukum semesta adalah energi Anda. Energi Anda lah yang Anda pancarkan. Siapa yang paling baik, siapa yang paling tulus, siapa yang paling ikhlas. Itu yang dia tangkap hukum alam semesta, teman-teman. Dan hukum alam semesta sesuai yang dia tangkap, itulah yang dia berikan kepada kita. Ya, seperti itu, teman-teman ya. Jadi teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Deddy, bagaimana dengan orang yang tidak meyakini hukum alam semesta? Ya silahkan teman-teman. Anda buktikan sendiri kalau Anda selaras dengan hukum semesta, apa akibatnya. Dan ketika Anda tidak selaras, apa akibatnya. Tapi yang jelasnya saya mau menyampaikan kepada kita semua. Ya, Anda yakini atau Anda sepakat atau Anda tidak sepakat dengan suka tidak suka hukum ini, dia tetap berjalan, teman-teman. Boleh jadi Anda akan menyadari hukum semesta ketika Anda diperhadirkan sebuah keadaan. Jadi Anda sendiri yang mau sadar untuk patuh mulai malam hari ini mengikuti hukum semesta, atau ada sebuah kejadian yang akan Anda dapatkan sebagai efek Anda ingin diajarkan oleh semesta bahwa di dunia ini, di kehidupan ini ada hukum semesta. Ya. Boleh jadi kalau kita tidak meyakininya atau tidak sepakat misalnya, kita akan diperhadirkan sebuah kejadian yang dari kejadian itu akhirnya kita sadar. Berarti untuk menyadari hukum semesta, polanya ada dua. Kita yang menyadarinya dan memanfaatkannya dalam kehidupan, menerapkannya dalam kehidupan, atau pola kedua, alam semesta yang memaksa kita untuk sadar, untuk paham, untuk mengenal bahwa di dunia ini ada hukum semesta, dan kemudian kita tidak berani lagi melawan hukum semesta. Ya.
Contohnya begini, hukum semesta ada dikatakan dengan sebab akibat. Kan itu hukum alam semesta salah satunya. Ya, cause and effect. Sebab akibat. Segala sesuatu yang kau dapatkan itu gara-gara sebab yang kau lakukan. Akibat yang kau dapatkan itu disebabkan karena sebab yang kamu lakukan. Ya, kenapa kamu kenyang? Ya karena saya kenyang disebabkan karena saya makan. Jadi makan adalah sebuah sebab, kenyang adalah akibat. Jadi tidak ada yang terpisah di situ, teman-teman. Kita harus sadar di situ. Kalau kita senyum dengan orang lain, berarti kan kita melakukan sebab. Apa sebabnya senyum? Karena kita senyum ke orang lain, kita mendapatkan akibat. Apa akibatnya? Ya orang lain senyum kepada kita. Kalau kita marah kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan akibat orang lain marah kepada kita. Anggaplah kita tidak menyadari ini, atau kita tidak sepakat dengan hukum alam semesta ini. Tidak setuju dengan hukum alam semesta, contohnya hukum sebab akibat. Ya silakan, tapi akan ada masa, entah ini karena ini persoalan waktu. Boleh saja karena kita masih muda, masih semangatnya tinggi, masih egonya tinggi, ya. Boleh jadi nanti, ya, boleh jadi dengan perjalanan kehidupan kita akan merasakan itu semakin dewasa kita akhirnya kita sadar, saya tidak boleh lagi seperti ini. Kenapa? Karena sudah banyak pengalaman-pengalaman Anda berlawanan dengan hukum semesta sehingga Anda sadar. Saya kasih contoh lebih real, teman-teman. Ada orang yang di penjara butuh sekali aja, teman-teman. Anggaplah dia melakukan sebab kejahatan kemudian di penjara. Berarti kan penjara itu sebagai sebuah sebab, sebagai sebuah akibat dari sebuah sebab yang dia lakukan. Nah, ada orang, teman-teman, ketika di penjara baru dia sadar tentang hukum sebab akibat. Dengan begitu dia sadar, dia tidak melakukan lagi. Tapi ada orang yang butuh sampai 2 kali, 3 kali. Nah, ada seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana kita melihat itu? Ya, Anda kalau sudah sadar, ya lihatlah semua juga dengan netral. Anda tidak usah juga salahkan orang yang berkali-kali masuk penjara. Bersyukur saja bahwa Anda tidak seperti dia. Cukup doakan dia, support dia, supaya dia cepat memahami hukum semesta yang namanya hukum sebab akibat. Jangan tambah dihujat. Ya. Akhirnya dia tambah jatuh mentalnya. Yang perlu Anda angkat mentalnya supaya dia sadar, dia memahami bahwa di kehidupan ini ada hukum semesta. Sehingga dia belajar kalau dia keluar penjara yang ketiga kalinya misalnya, ya dia sudah berubah, teman-teman. Ya, gitu ya. Ada 2 caranya Anda memahami hukum semesta. Anda patuh kebaikannya, lantas kemudian Anda akan belajar seiring dengan waktu kedewasaan Anda, hukum semesta yang memaksa Anda untuk sadar. Seperti itu, Bang Dedi. Ya ada Bang Rizal, ya pertanyaan silakan. Bang Rizal. Ya. Semesta hanya mengembalikan apa yang kita pancarkan. Betul sekali. Betul yang disampaikan oleh Bang Rizal bahwa semesta itu, ingat teman-temannya, semesta itu bukan seperti orang yang pilih kasih, teman-teman. Anda kalau bayar, kadarnya atau akibat yang diberikan nanti lebih sedikit daripada Anda kalau tidak bayar. Semesta hanya semesta itu dia enggak butuh mengembalikan apa yang kita pancarkan. Ya, itulah yang saya jelaskan tadi bahwa hukum semesta itu dia tidak seperti manusia atau orang atau siapapun yang masih pilih kasih. Kalau Anda bayar misalnya, ya Anda mendapat dispensasi. Tidak ada seperti itu, teman-teman. Ya, Anda akan mendapatkan apa yang Anda lakukan. Dan kapan Anda lakukan kalau kadarnya sudah tepat. Ibaratnya begini, kapan Anda mendapatkan buah mangga? Ya kalau kadarnya sudah tepat. Maksudnya begini, kalau Anda tanam mangga dengan durasi 3 tahun, ya,
Berarti butuh 3 tahun supaya menghasilkan, teman-teman. Mangga itu dari bibit misalnya butuh 3 tahun baru bisa panen. Jadi ketika panen berarti kadarnya, waktunya, ketetapannya dia cair sebagai menjadi sebuah hasil mangga itu 3 tahun. Sebenarnya seperti itu pula di diri kita. Sebenarnya hal-hal yang kita lewati sekarang yang tidak mengenakan itu sebenarnya sudah tiba masa panennya, teman-teman. Kalau kita sadar, kita harus sadar bahwa kalau ada akibat, ada sebuah takdir yang kita terima, sebenarnya itu adalah telah tiba masanya, tiba waktunya, tiba kadarnya untuk kita panen. Jadi kalau sudah seperti itu ya tidak usah salahkan siapa-siapa. Kalau di agama diajarkan astagfirullah, ya, tidak ada cara lain untuk kemudian kita memohon ampun ya, atas Iya, kesadaran kita tentang kesalahan-kesalahan masa-masa lalu. ada live Itu chat Bang Dul. dari Napas Jiwa, Ustadz. Ya, Kita adalah cerminan alam semesta. ya betul sekali karena alam semesta di luar itulah makro, kosmos ya. Alam semesta kecil ada di dalam diri Anda. Anda adalah mikrokosmos. Tetapi untuk menggetarkan alam semesta yang luas, yang besar, cukup Anda menggetarkan alam semesta yang ada dalam diri Anda. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu sendiri, tidakkah kamu menyadarinya? Seperti itu, teman-teman. Ya, Baik, silakan yang ingin bertanya. jadi di sini Pak Ustaz mengenai hukum semesta ini memperjelas kita untuk tidak melepaskan kemelekatan dan kepemilikan dalam diri karena semesta akan bekerja sesuai dengan apa yang kita pancarkan dan memperjelas kita harus terlepas dari kemelekatan itu sendiri agar bisa mengesah atau menunggal dengan Tuhan itu sendiri Pak Ustaz ya. Ya. Jadi kalau Anda ke Alfamart, Indomart, itu kan orang cara cek harganya kan pakai barcode ya. Itu pun sebenarnya kadang masih salah, ada salah input ya. Jadi orang pakai barcode, benda ini di barcode ya muncul nama bendanya, kapan dia kadaluarsa, berapa harganya. Itu kan seperti itu. Padahal yang dibaca cuma barcode, tapi nampak seluruh identitas dari barang ini, teman-teman. Ya, alam semesta itu lebih canggih daripada pembacaan barcode, teman-teman. Dia cuma melihat energi Anda. Dia tidak butuh mesin senyata dengan mesin yang ada di Alfa. Mesin alam semesta itu meskipun tidak terlihat, dia ada, teman-teman. Dia nyata, dia ada. Dia menangkap semua energi baik Anda. Makanya pastikan sebelum Anda tidur malam, Anda dalam posisi menghilangkan segala energi yang tidak baik dan meminta energi baik mengisi diri Anda. Itu, teman-teman. Seterpuruk apapun kita, di kondisi sakit apapun kita, justru ketika kita terpuruk, kita sakit, justru disitulah itulah sebenarnya waktu terbaik kita terkoneksi. Ya, itulah waktu terbaik kita terkoneksi ketika kita lagi sakit, lagi terpuruk. Karena manusia kalau di posisi sudah tidak bermasalah dengan ekonominya, tidak bermasalah dengan fisiknya, cenderung manusia itu lupa. Jadi kalau dihadirkan sebuah efek dari hukum alam semesta, apakah itu keterpurukan ekonomi, keterpurukan hubungan dengan keluarga, keterpurukan kesehatan, justru itu teman-teman syukuri. Jangan lihat itu sebagai sebuah masalah. Kalau seharusnya bilang alhamdulillah ada jalan dalam hidup saya untuk selalu terhubung dengan sumber sejati, sumber Allah, sumber kuasa Tuhan yang ada di dalam diri saya. Itu cara, teman-teman. Contoh misalnya saya sakit. Saya kalau sakit itu justru koneksi ke Tuhan itu lebih nyaman, lebih kuat. Ya.
dibanding kalau lagi sehat-sehat, karena ada ego dalam diri kita. Kalau sehat-sehat itu ibaratnya kita lupa Tuhan. Ya. Jadi teman-teman cukup menyadari bahwa keterpurukan yang ada dalam diri kita itu akibat daripada hukum semesta yang kita langgar. Itu dulu. Jangan bantah itu, kita terima itu. Yang kedua adalah setelah kita tahu bahwa hukum semesta telah mendatangkan karmanya atau mendatangkan ketetapan waktu terjadinya kepada kita, ini kan ibaratnya sudah matang amal baik kita atau sudah matang amal buruk kita. Nah, sudah terjadi. Nah, ketika terjadi teman-teman, jangan lagi dianggap itu sebagai sebuah penghakiman buat diri Anda sehingga Anda tidak menghargai diri Anda. Jangan. Jadikan itu sebagai sebuah kesyukuran. Terima kasih ya Allah. Dengan jalan ini saya tersadarkan, dengan jalan ini saya bisa kembali kepada dirimu, bermunajat, berdoa. Saya minta kekuatan kepadamu Tuhan atas kesalahan dan kehilafan saya. Bimbing saya yang lemah ini. Bawa saya kepada manusia-manusia yang bisa lebih bermanfaat, di mana pikiran dan perasaanku penuh dengan energi positif. Gitu. Jadi semua indah teman-teman. Kita menerima akibat perbuatan kita. Kita tidak menyalahkan orang lain, tapi kita menerima itu sebagai sebuah pelajaran. Yang kedua teman-teman, ketika kita sudah terima, kita meminta kepada Tuhan bentuk kesyukuran karena kita mampu terkoneksi di kondisi itu. Kemudian itulah konsep yang sering kita katakan permohonan ampun. At-taubah itu kan sebenarnya kembali. Taba ya tubuh, artinya kembali ke asal. Ya, kemana asal kita ya? Kembali ke Tuhan. Itulah kita disuruh taubat kalau salah, artinya kita disuruh ingat kepada Tuhan. Dan itu alamiah teman-teman. Orang kalau terpuruk kan alamiah kita kepada Tuhan. Jadi itu sebuah kenikmatan. Iya, Kenikmatan teman-teman daripada kita lupa Tuhan. Betul itu. Kemudian kita bangkit lagi, perbaiki lagi, karena harus selaras dengan alam semesta lagi. Apa selarasnya? Ya kalau mau dapatkan baik, ya Anda harus melakukan kebaikan. Sebagai itu teman-temanku, masih adakah pertanyaan? Siap saudaraku, siap saudaraku. Ya, sedikit mungkin ada tambahan ini Pak Ustaz. Ya. Iya. Bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam dulu, salam kenal semua teman-teman. Ya, sapa-sapa dulu. Iya. Saya baru kenal namanya nih Financial Store. Iya, kalau Ida Nur Hidayah ini, aduh, keluarga kayaknya ini. Terus begini Pak Ustaz. Mungkin saya tambahkan sedikit, teman-teman juga mungkin perlu tahu bahwa jika semesta selalu berkomunikasi dengan memberi pesan, ya, memberi tanda-tanda, ya kan? Saya rasakan itu, tetapi bukan dengan bahasa manusia, bukan bahasa Indonesia, dia tidak pakai bahasa Inggris atau bahasa apakah, tetapi dia menggunakan bahasa semesta sendiri. Kemarin kita pelajari itu, teman-teman, apa kira-kira itu? Ada kemarin kita pelajari itu, yaitu adalah bahasa semestanya itu adalah bahasa frekuensi. Begitu kira-kira Pak Ustaz, yang saya bisa tangkap dari materi beberapa hari kemarin. Nah, bentuk bahasa frekuensinya di sini sering manusia lakukan adalah melalui, kemarin kita itu bahas tentang doa. Ini bahasa frekuensinya alam semesta. Doa, terus afirmasi, manifestasi, terus juga kemarin itu mohon diluruskan ada apa? Lo dan lain-lain lah itulah, kalau tidak salah. Terus itu saya bisa tangkap. Dan mengapa kita harus banyak berdoa, afirmasi, terus visualisasi, manifestasi. Kenapa itu tidak terwujud coba? Mengapa kita sudah banyak berdoa, afirmasi, tapi tidak terwujud? Kenapa coba? Berarti ada mungkin yang salah. Karena semesta tidak mengabulkan doa yang hanya diucapkan, meski berkali-kali. Begitu kira-kira Ustaz? Ya. Semesta, kalau bagi saya pribadi ya, semesta hanya mengabulkan doa yang kamu rasakan. Itu ya, saya bisa tarik dari situ. Gimana kira-kira Ustaz? Bisa diluruskan enggak itu? Jadi semesta tidak mengabulkan doa apa yang kamu ucapkan,
tetapi semesta mengabulkan doa apa yang kamu rasakan. Ya. Kira-kira begitu, Ustaz. Ya. Siapa tahu ada tambahan sedikit teman-teman. Iya, saya kira di sini dulu, cukup dulu, Ustaz. Oke. Iya. Oke, terima kasih Bang Rizal. Ini pertanyaan Siap. yang penting buat kita sama-sama dalami ya, teman-teman ya. Jadi betul sekali. Ya. Bagaimana Ustaz, Bang Deddy? pernah saya baca buku, jangan pernah mencari apa yang kamu yakini, tapi lihatlah apa yang kamu yakini itu, Ustaz. Mantap. Betul. Betul sekali, betul. Jadi begini teman-teman, apa yang disampaikan oleh Bang Rizal itu benar sekali. Bahwa itulah pentingnya memahami hukum semesta ini secara menyeluruh. Secara menyeluruh itu artinya bukan cuma satu hukum semesta yang kita terapkan dalam hidup. Dia harus seiring 20, teman-teman. Semakin 20 ini kita terapkan, semakin baik. Contoh misalnya, ketika kita bahas tentang sebuah impian, harapan, ya. Impian dan harapan itu penting. Kenapa impian dan harapan itu penting? Karena itu adalah tujuan kita. Itu adalah arah kita. Bayangkan teman-teman, kalau Anda ingin berangkat ke sebuah tempat, Anda tidak punya arah. Ya, yang sering saya contohkan kemarin itu, Anda ingin menggunakan kendaraan online, tapi Anda tidak punya titik. Nah, tugas pertama Anda adalah tahu Anda mau kemana. Ya, seperti apa contohnya dalam hidup? Ya, Anda harus tahu bahwa saya mau, misalnya ya, saya mau penghasilan 10 juta setiap bulan. Itu dulu teman-teman. Karena energi Anda mengatakan 10 juta setiap bulan, itu ada energinya. Ada energi dalam diri Anda, semangat dalam diri Anda yang dibaca oleh alam semesta. Melalui apa ya? Melalui getarannya dalam diri Anda, vibrasinya. Terus tersampaikan ke alam semesta karena Anda mengirim menggunakan frekuensi. Nah, jadi harus Anda jelas mau kemana. Seperti Anda pesan kendaraan online, kan yang pertama Anda disuruh tindis titik dulu kan. Tugas Anda kan ketika membuka aplikasi kendaraan online, tugas Anda itu adalah memastikan Anda tindis titiknya. Ya. Oke, setelah Anda menindis titiknya teman-teman, apa yang terjadi kalau pengalaman kita pesan online? Kan alam semesta mendatangi Anda. Nah, pasti. Bukan Anda yang datangi kendaraan, tapi Anda yang didatangi. Bahkan kalau Anda tidak ditemukan, Anda ditelepon, bahkan dijemput di titik, sesuai titik. Dan ketika Anda sudah menekan itu, tugas Anda adalah meyakini bahwa akan ada kendaraan online yang akan mendampingi saya, mengantar saya. Ya, dia akan mengantar saya menuju ke titik itu, teman-teman. Apa tugas Anda? Saya ingin meminta pengalaman Anda. Apakah kalau Anda menggunakan kendaraan online, Anda meragukan bahwa si driver itu datang atau tidak datang? Atau Anda yakin pasti dia datang? Itu yang pertama. Apakah pengalaman Anda selama ini ketika Anda memesan kendaraan online, Anda ragu bahwa si driver datang atau tidak datang? Kalau dalam pengalaman saya, dia datang teman-teman. Malah dia marah kalau diabaikan. Kalau disepelekan atau di-cancel tanpa pemberitahuan. Karena dia sudah siap membantu kita. Dia sudah all out datang kepada kita teman-teman. Inilah tanda bahwa alam semesta akan membantu kita teman-teman. Tapi syaratnya satu, Anda tidak boleh ragu. Anda tidak boleh ragu, betul tidak ya si driver itu datang? Enggak, jangan ragu teman-teman. Anda harus yakin di situ. Kita kadang menetapkan sebuah impian titik, tapi meragukan alam semesta bekerja. Sementara di pengalaman driver online kita, tidak seperti itu. Yang ada adalah dia dengan semangat datang kepada kita. Bahkan marah kalau Anda mengcancelnya tanpa informasi. Di saat
alam semesta atau driver ini sudah berjuang untuk datang mencari Anda. Dan apa yang terjadi teman-teman? Dia datang. Dan ketika dia datang, apa yang dilakukan? Dia memastikan keselamatan Anda. Kalau dia hujan, dia berikan Anda jas hujan. Dia berikan Anda helmnya. Bahkan diarahkan Anda duduk dengan nyaman. Dan Anda diantar teman-teman. Pertanyaan saya, apakah ketika Anda diantar oleh ketujuan, itu tiba-tiba Anda pakai helm, tiba-tiba sudah sampai? Kan tidak. Anda harus melewati hukum semesta lainnya, namanya proses, ada waktu teman-teman. Di situ ada waktu. Tapi Anda sudah tidak ada ragu di situ. Anda yakin bahwa saya akan sampai, cuma butuh waktu. Jadi tugas Anda adalah setelah menetapkan titik, Anda tidak usah lagi fokus sama titiknya. Karena pasti Anda sampai. Yang ada adalah Anda menikmati perjalanannya 1 kilometer, 2 kilometer. Anda nikmati teman-teman. Nikmati saja. Jangan fokus sama titik sampainya. Kalau Anda fokus sama titik sampainya, Anda akan stres. Karena kenapa? Anda bilang, kapan sampai, kapan tiba, kapan sampai. Akhirnya Anda lupa menikmati prosesnya. Setiap langkah motor berputar atau kendaraan berputar, bannya, nikmati perpindahan dari satu jengkal ke jengkal selanjutnya, dari 1 kilometer ke kilometer selanjutnya. Nikmati teman-teman. Dan Anda fokus di setiap hal-hal kecil. Jangan fokus di pencapaiannya kapan tiba, kapan tiba. Sama dengan impian 10 juta. Ketika Anda sudah tetapkan 10 juta, yakin bahwa alam semesta akan mendukung Anda dengan cara yang Anda tidak bisa pikir. Intinya dia berjuang untuk mengantar Anda. Tapi tolong berikan alam semesta juga waktu untuk bekerja. Anda syukuri saja setiap hari pencapaian-pencapaian Anda. Kan ada masa nanti Anda mendapatkan 10 juta itu dengan cara yang tidak pernah Anda sangka. Tidak juga dengan cara kerja keras, tapi nyata uang itu ada setiap bulan 10 juta. Biarkan dia bekerja. Jangan menggunakan logika kita, karena ini tidak bisa dipakai logika. Biarkan semesta bekerja buat Anda, yakini saja, dan ada proses waktunya. Anda cukup menikmati setiap detiknya. Pertanyaannya adalah, apakah dalam perjalanan Anda dengan driver menuju titik, ada potensi Anda macet, ada potensi Anda berhenti dulu, ada potensi ada kecelakaan misalnya. Kan seperti itu, ada potensi semua kan? Sama teman-teman. Ketika Anda menetapkan bahwa saya ingin 10 juta dan alam semesta sudah membantu bekerja, tiba-tiba Anda dipertemukan orang, di situ ada peluang, Anda dipertemukan calon-calon mitra Anda. Intinya Anda dipertemukan sebuah jalan-jalan yang bisa mendapatkan 10 juta sebulan. Itu kan sudah bekerja alam semestanya. Anda tinggal diminta untuk bersabar. Dan yakinlah teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, di perjalanan itu ada macet, ya, ada kecelakaan mungkin. Ya, itu gambaran bahwa ketika kita mau mengejar target yang 10 juta itu, di situ juga ada namanya tantangannya. Kenapa tantangannya teman? Karena teman-teman mau menaikkan level. Ya, ibaratnya kalau Anda level lantai 1 di hotel, Anda butuh tangga usaha naik ke atas ke level yang lebih tinggi. Tapi ketika Anda sudah naik ke tingkat atas, Anda pandangannya itu jauh lebih luas. Anda di dasar, di permukaan gunung, dengan di puncak gunung itu jauh lebih enak di puncak gunung. Tapi Anda butuh proses, Anda butuh usaha. Ya. Ada energi yang harus Anda bayarkan untuk itu. Energi apa? Ya, kalau dalam perjalanan, energi sabar, energi syukur, supaya sabar tetap sabar, tetap bersyukur teman-teman. Ketika sudah sampai di tujuan, Anda harus bayar lagi, namanya hukum konversi. Anda harus bayar itu dengan uang, karena Anda diberikan sebuah perjalanan kemudahan, itu energi, makanya Anda harus bayar. Itulah kenapa kalau Anda sudah mendapatkan rezeki, Anda harus bayar lagi dengan uang. Dengan apa? Anda sedekah, Anda zakat, supaya ada terjadi yang namanya hukum perputaran, hukum konversi.
Jadi teman-teman, tidak usah ragu kepada alam semesta. Yang ada adalah kita yang tidak selaras alam semesta, ataukah hanya menggunakan satu hukum alam semesta, melupakan hukum semesta yang lain. Itulah kenapa penting kita menggabungkan 10 atau 20 hukum alam semesta ini, supaya dia semakin paten, teman-teman. Begitu, sahabat-sahabatku. Apa ini pertanyaannya, Bang? Betul, betul, napas jiwa. Saya mau makan mangga harum manis besok. Itu boleh, teman-teman. Caranya Anda harus keluarkan energi lebih besar dengan cara membeli. Boleh, ada jalan juga seperti itu. Boleh. Tapi Anda akan mendapatkan mangga itu berbeda kalau Anda memiliki pohonnya. Kalau mangganya Anda beli harus bayar setiap satu buah. Tapi kalau pohonnya Anda miliki, Anda punya banyak buahnya. Cuma itu tadi, Anda harus menanam. Yang kedua, Anda harus punya waktu yang panjang untuk menunggu dia berbuah. Ya. Tapi kalau Anda mau makan mangga juga boleh, tapi konversinya lebih besar. Harus Anda bayar lebih sering, lebih besar. Ya. Seperti itu, teman-teman. Silakan, semua ini persoalan energi. Anda memilih jalan mana, dipersilakan. Apa ini Bu Ida? Tabeka ada di bala buah mangga. Betul, semesta nyata mendukung. Betul. Iya, betul. Oke, sekira itu ya pembahasan kita pada malam ini, sangat luar biasa. Ya, ada yang mau disampaikan lagi, Bang Dedi, Bang Awal, Bang Rizal, dan yang lain silakan. Open kamera. Ya, cukup. Kalau di sini Pak Ustaz sudah cukup. Mungkin Saudara Rizal yang masih ada yang mau disampaikan. Kalau saya pribadi cukup tadi itu. Ya. Kayaknya tadi Alhamdulillah. kesimpulan Ya, dari mungkin, semua materi yang ada. mungkin Wida ada yang mau disampaikan, silakan diaktifkan mikrofonnya. Boleh, boleh. Boleh, Bu Ida. Kalau tidak mau diucapkan, ditulis boleh juga. Kita maksimalkan ya, kalau bisa sampai jam 11 kita closing. Ya, kalau sudah ada, biar ada waktu istirahatnya, teman-teman. Luar biasa pada malam hari ini ya, ada banyak hal yang kita bisa. Jadi sekira pembahasan tentang kodar, kodar dengan takdir itu sudah bisa, mudah-mudahan kita sudah bisa jelas bahwa takdir Anda ditentukan oleh Anda sendiri. Supaya Anda tidak memiliki takdir yang baik, tugas Anda yang pertama adalah memahami hukum semesta sebagai sebuah keadaan, aturan Tuhan. Yang kedua, Anda selaras dengan hukum alam semesta dengan melakukan frekuensi ketaatan yang jauh lebih sering, lebih taat, mengikuti hukum alam semesta. Kalau itu Anda lakukan, semakin taat sama hukum semesta, maka takdir Anda semakin luar biasa. Jadi kalau takdir Anda tidak menyenangkan, sesungguhnya kita sadar bahwa ada banyak hukum semesta yang kita langgar. Maka hasil yang ada itu sebagai bahasa untuk menyampaikan kepada kita bahwa selama ini ada yang salah dengan diri kita. Saya menyampaikan ini buat termasuk untuk diri saya. Untuk diri saya, untuk selalu mengevaluasi diri saya, dan kita diskusikan di sini sebagai pembelajaran bersama, sahabat-sahabat. Baik, kalau sudah tidak ada, betul, Qadariyah, Jabariyah, bukan Radiyah, Asy'ariyah. Oh gitu kan. Asy'ariyah ya. Radiyah itu lain kalau Radiyah. Ya. Radia itu istrinya Kakak Aswar. Aduh. Oke, sahabat-sahabatku, kalau tidak ada kita closing ya. Saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, kesyukuran, segala harapan-harapan baik kita dimudahkan ya. Segala hal-hal yang tidak baik dalam diri kita, energi kita juga dihilangkan
dan segala energi positif, energi terbaik di alam semesta masuk seluruhnya ke dalam diri kita, sehingga isi yang ada di dalam diri kita, mulai dari kepala kita, perasaan kita, di tubuh kita, ya itu adalah energi positif. Saya sampai hampir lupa dengan dipertanyakan tadi Bang Rizal, bahwa alam semesta tidak mengabulkan apa yang Anda ucapkan, tapi alam semesta mengabulkan apa yang Anda yakini. Dan keyakinan itu mengakar pada perasaan Anda. Walaupun Anda mengatakan saya mencintaimu, tapi di perasaannya tidak ada rasa cinta, bukan itu yang sampai. Perasaan Anda yang sampai kepada manusia, walaupun Anda tidak pernah menyampaikannya. Sampai segitu pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hal-hal positif. Mudah-mudahan kita bisa bertemu esok hari, teman-teman. Sehat-sehat semua, salam semua. Mari kita ucapkan tagline kita, salam sehat, salam kaya raya, salam bahagia. Sampai jumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam mutbon. Aduh.